minta ampunan kepada Allah. Allah mencari manusia bukan hanya yang rajin mereka sholat, bukan hanya yang rajin berpuasa, tapi Allah mencari manusia yang mereka juga pandai bertobat kepada Allah. Itu yang dicari oleh Allah. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Maka Allah menyampaikan, bergegaslah kamu menuju ampunan. Kenapa Allah menyuruh kita bergegas? Ketika Allah menyuruh kita dalam setiap perbuatan yang lain, Allah tidak mengatakan bergegas. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk menuju kepada ampunan, Allah menyuruh kita bergegas. Kenapa Allah itu menyuruh kita bergegas? Karena keberuntungan kita itu ditentukan dengan ampunan kita. Kalau ampunan kita diterima sama Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terkira. Ibu bisa merasakan, kita ini merasakan kenikmatan dari Allah yang luar biasa, karena sifat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya datang dari Allah yang memiliki sifat Al-Wahhab, tapi juga memiliki sifat Ar-Rahman. Apa itu Ustadz Al-Wahhab dengan Ar-Rahman? Al-Wahhab itu maha pemberi, Ar-Rahman itu maha kasih sayang. Berarti setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita itu diliputi dengan kasih sayang mutlak yang Allah berikan kepada setiap hambanya, terutama kepada orang yang beriman. Kita kalau melihat dalam ilustrasi kehidupan manusia, orang yang memberi belum tentu sayang. Ibu kadang-kadang memberi orang tua yang membawa kerupuk di pinggir jalan, lalu beli ibu kerupuknya. Itu terkadang kita memberi, tapi kita belum tentu sayang sama orang itu. Kadang-kadang kita menyekolahkan anak yatim, kita sekolahkan sampai aliyah, tapi belum tentu kita sayang sama orang itu. Karena apa? Manusia itu kalau memberi belum tentu sayang. Paham di sini? Tapi Allah itu kalau memberi itu diliputi dengan sayang. Allah bukan hanya Al-Wahhab, tapi Allah juga Ar-Rahman. Sehingga setiap kenikmatan yang kita dapatkan pada kehidupan itu Allah berikan kepada kita, walaupun tanpa kita meminta. Allah sudah memberikan kepada kita sebagai konsekuensi sifat sayangnya Allah. Coba Bu, kalau Allah itu pemberi tapi tidak memiliki kasih sayang, mungkin kalau kita membutuhkan sesuatu kita harus minta. Dan ketika kita harus minta, betapa repotnya kita kalau kita harus meminta kepada Allah dalam setiap hal. Oksigen hari ini berapa cc-nya, butir nasinya berapa, potongan lontongnya berapa, airnya berapa liter, ginjalnya bagaimana berjalannya, livernya harus bagaimana, terus tekanan darah tingginya harus berapa, gula darahnya harus berapa. Coba kalau kita harus minta setiap apa yang kita butuhkan, Bu, mungkin kalau malam kita tidak sempat tidur karena terlalu banyak list yang harus kita sertakan untuk kita setting supaya kita mendapatkan itu besok pagi. Mungkin kalau kita harus minta dulu, setiap malam itu kita ngelis gitu, oksigennya kira-kira 300 cc ya Allah, airnya kira-kira 6 liter ya Allah, udaranya berapa, dan itu akhirnya kerepotan. Tapi Allah itu, karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu memberi kepada kita walaupun kita tidak minta. Lambung kita bekerja tanpa kita tadi malam ngomong, ya Allah semoga lambung saya besok tidak ngambek ya Allah, ya Allah semoga liver saya besok tidak tidur. Tidak pernah kita terus saja tiap hari kita sudah dikasih oleh Allah walaupun tanpa kita meminta. Makanya terkadang semua kenikmatan yang kita dapatkan tanpa kita meminta kadang-kadang memiliki sisi negatif pada diri manusianya. Apa itu sisi negatifnya? Sisi negatifnya itu apa? Terkadang menjadikan manusia itu tidak sensitif terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya karena terlalu banyak kenikmatan yang dia dapatkan begitu mudah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa
menjadikan hati kita selalu hadir bahwasanya kita bersyukur kepada Allah, karena syukur itu memberikan kepada kita ketenangan, syukur memberikan kepada kita kelapangan, dan syukur itu memberikan kepada kita keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Syukur itu bukan sunnah, syukur itu bukan pilihan, syukur itu bukan sifatnya anjuran, tapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dihadirkan supaya kita memberi makna dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Janganlah mudahnya nikmat ketika kita peroleh menjadikan justru hati dan pikiran kita itu menjadi lalai untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanya maaf, kadang-kadang nikmat itu kalau terlalu gampang justru menjadikan kita terkena pikiran kita itu terkena pikiran diabetes. Karena apa? Akhirnya kita rusak pikiran kita karena terlalu banyak kenikmatan yang kita dapatkan dengan begitu mudah. Beda kalau terkadang kenikmatan itu susah kita dapatkan, justru menjadikan kita selalu terjaga untuk meminta sama Allah dan bersyukur kepadanya walaupun yang diberikan itu sedikit. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Sebelum kita membahas kitab, saya sampaikan muqaddimah terlebih dahulu. Kita tentunya harus paham salah satu tips dalam kehidupan supaya kita tidak stres dan tidak depresi, yaitu adalah ketika kita itu harus paham apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita harus paham itu, Ibu. Kalau Ibu tidak paham ini, biasanya nanti mudah stres. Akhirnya pintu dibanting, piring dibanting, ya karena stres. Yang ketawa semoga segera bertobat sama Allah. Maka sesungguhnya contohnya gampang. Ketika kita paham apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, itu menjadikan kita mudah untuk melapangkan hati kita dan tidak mudah untuk stres. Contohnya gampang. Contoh seorang dai, seorang ustadz. Ustadz itu harus tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Maka insya Allah ustadznya tidak akan stres. Contoh, ustadz tahu apa yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan adalah berdakwah semaksimal mungkin, mempersiapkan dalil, mempersiapkan referensi, supaya setiap dalil itu bisa mengetok pintu hati manusia mengetahui kebenaran. Itu yang bisa dilakukan olehnya. Apa yang tidak bisa dilakukan dai semacam saya, memastikan bahwasanya ibu langsung merespon kebenaran dan ibu menerima setiap kebenaran yang saya sampaikan, itu tidak bisa saya lakukan. Karena pemilik hatinya setiap orang yang mendengar ilmu itu bukan saya sebagai pemilik hatinya, tetapi pemilik hatinya adalah Allah. Kalau saya tahu apa yang saya lakukan apa yang bisa saya kerjakan, dan saya tidak mengintervensi apa yang tidak bisa saya lakukan, saya tidak stres. Mau yang datang 5 orang, saya tetap ngajar. Mau yang datang 100 orang, saya tetap yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Ayo kita lakukan lagi. Apa yang sampai mana tadi ya? Oh ya. Kalau yang datang 5 orang saya tetap ngajar. Kalau datang 100 orang saya tetap ngajar. Yang datang 500 orang saya pun tetap ngajar. Kenapa? Itu yang bisa saya lakukan. Masalah nanti ada orang yang benci sama saya, tidak suka sama saya, ngomongin saya di belakang, mengomentari saya di belakang setelah mereka mendengar berita tentang saya dari satu pandangan dan satu informasi, saya tidak bisa mengintervensi untuk itu. Maka ketika saya tahu apa yang bisa saya lakukan, apa yang tidak bisa saya lakukan, saya tidak akan pernah mengintervensi. Insya Allah kehidupan saya akan tenang sebagai seorang dai. Kenapa? Karena saya tahu wilayah saya di mana dan mana yang bukan wilayah saya. Itu tenang. Ibu, suami istri juga sama. Suami istri itu tenangnya kapan, Ustadz? Simple. Kalau ibu tahu wilayah ibu dan mana yang bukan wilayah ibu.
Apa wilayah ibu? Memberikan yang terbaik kepada suami. Kalau suami pergi, senyum. Lalu ketika dia pulang, berapapun rezeki yang dia bawa, qanaah, menservis yang terbaik. Itu yang bisa ibu lakukan. Tapi bagaimana kondisinya hati suami ibu ketika keluar dari rumah, ketemu siapa, berjumpa dengan siapa, berinteraksi dengan siapa? Ibu tidak bisa untuk mengontrol tentang itu, karena itu bukan wilayahnya ibu. Karena hatinya suami itu miliknya istri atau hatinya miliknya Allah? Miliknya Allah. Kalau ibu tahu suami ibu sudah keluar dari rumah, lalu ibu berkata, ya Allah, dia sudah keluar dari rumah, dia sudah berada pada wilayahmu, yang saya tidak bisa hadir pada wilayah itu, maka ibu fokus di rumah dan tidak akan tersiksa dengan perasaan dan negative thinking. Kenapa? Karena tahu mana yang menjadi wilayahnya dan mana yang bukan menjadi wilayahnya. Jadinya tenang. Karena apa? Karena kita tahu irisan-irisan di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Maka itu menjadikan tenang. Makanya saya pernah ngobrol dengan seorang nenek-nenek. Iya. Air teh juga boleh, Ibu. Sampai mana tadi? Saya pernah nanya kepada nenek-nenek gitu ya, sudah nikah sampai 40 tahun gitu. Tapi Masya Allah, kehidupan beliau bersama sang suami itu masih rukun. Pernikahannya hampir 40 tahun, Bu. Beliau dinikahi oleh sang suami pada saat masih 17 tahun. Nah, saya tanya sama beliau, Jidah gitu, saya manggilnya Jidah, apa kunci sukses dalam berumah tangga? Beliau tuh ngomong, pokoknya kalau suami saya berada di dalam rumah, saya kerjakan apa yang saya bisa lakukan. Kalau suami saya sudah keluar dari rumah, saya serahkan dia kepada pemiliknya, yaitu adalah Allah. Tenang, Bu. Walaupun terkadang suaminya pergi dari Jumat, Sabtu, kadang-kadang suaminya ngomong, nanti Sabtu Ahad saya tidak pulang. Ya sudah, pokoknya saya titipkan abang sama Allah. Selesai. Itulah yang menjadi salah satu kunci pada kehidupan kita. Bahwasanya kehidupan kita supaya terhindar dari manajemen stres dan depresi, itu adalah bagaimana kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan, supaya kita tenang pada kehidupan kita, tidak terkena depresi dan frustasi. Sama pula pada kehidupan kita. Pada kehidupan kita, kita harus paham, kita mencari ridhonya manusia itu tidak mungkin semuanya. Semua orang supaya senang sama kita, mungkin atau tidak mungkin? Enggak mungkin. Sebanyak ini jamaah mungkin yang datang kepada saya, apakah menjamin semua orang di kota wisata senang sama saya? Enggak, banyak yang benci banget sama saya. Walaupun berjumpa dengan saya pun belum pernah. Tapi kemudian saya tidak bisa mengontrol itu. Karena apa? Karena menjadikan diri kita dicintai oleh setiap orang itu mustahil. Jangan lakukan perkara yang tidak mungkin itu menjadi wilayahmu. Apa yang menjadi wilayah saya? Insyaallah. Apa yang menjadi wilayah saya? Yang menjadi wilayah saya itu adalah ketika saya mencari rahmatnya Allah. Maka sesungguhnya saya ketika mencari rahmatnya Allah itu lebih mudah bagi saya. Itu wilayah yang Allah berikan kepada saya. Itu pekerjaan yang bisa saya lakukan ketika saya membaca setiap ilmu yang memberitahukan kepada saya bagaimana saya bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Itu yang akan menjadi fokus dan menjadi goals kita dalam kehidupan. Jadi kalau ditanya, simple, apa sih Mbak tujuanmu dalam hidup? Simple kok. Saya memastikan perkataan saya, perbuatan saya dapat diridhai oleh Allah. Simple. Akhirnya kita tidak stres. Kita posting ada yang suka, tidak suka, selesai, Bu. Tidak usah kita merasa sedih. Ibu ketika pergi ada yang suka ngelihat ibu, ada yang tidak suka ngelihat ibu, ada yang membuang muka ketika ngelihat ibu, ada yang mencari mukanya ibu. Tidak ada masalah. Karena apa? Ya karena kita tahu bahwasanya itu bukan wilayah saya. Ya. Jadi saya itu kadang-kadang dengan hal sekecil ini dan sesederhana ini bisa melapangkan kehidupan hati saya. Saya kadang-kadang sholat, Bu, di masjid ketemu orang gitu, tampaknya orang ngaji gitu.
Dari dohirnya kayak orang ngaji penampilannya, tapi kalau sholat di belakang, di samping kita nggak senyum sama sekali, kita mencoba senyum nggak dibalas senyum. Saya ingat, saya tidak memiliki hatinya dia, dan ngapain saya harus memastikan hatinya untuk suka sama saya? Kan bukan wilayah saya itu. Wilayah saya tetap memberikan senyum. Kadapun senyum itu kalau tidak dibalas, ya wilayah saya dengan Allah, dan itu membentuk ketenangan pada kehidupan kita. Kenapa banyak orang stres hari ini? Kenapa banyak orang depresi? Kenapa banyak korban yang sekarang pergi ke psikolog? Karena dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak kuasai. Akhirnya apa? Stres. Dan ketika stres, akhirnya apa? Berdampak besar pada kehidupan. Kita lihat kasus di Jagakarsa, ketika ada 4 anak dibunuh. Ya, semoga anak-anak ini bermain-main dengan Nabi Ibrahim di alam barzah. Amin insyaallah. Dan semoga pembunuhnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita melihat bagaimana sang suami stres menghadapi sang istri. Ketika dia stres bahwasanya dia tidak bisa mengendalikan hati istrinya ketika istrinya dituduh berselingkuh, lalu dia kecewa ketika dia mendapatkan itu pada istrinya. Lalu dia tidak tahu dan tidak sadar bahwasanya itu bukan wilayah dia. Apa yang terjadi? Stres. Pelampiasannya kepada anak-anak yang terdekat dengannya. Ini yang kita khawatirkan ibu dalam hidup. Makanya kalau kita nanti keluar dari sini, sikapi segala sesuatu itu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, lakukan, itu wilayahnya Allah untuk kita supaya kita bisa melakukan. Mana yang tidak bisa kita kendalikan, tidak usah kita perpanjang. Ustaz, tadi saya ketemu orang di luar, saya senyumin, malah dia melotot untuk saya. Mungkin ibu utang kali membayar. Ya sudah, nggak bisa kita paksa orang. Kalau kayak gitu kuncinya tenang atau tidak tenang hidup? Tenang. Makanya itulah kenapa di dalam kehidupan kita harus mengilmui kehidupan dan bukan hanya sekedar menjalani kehidupan. Karena kehidupan itu harus diilmui, bukan hanya sekedar dijalani. Kenapa akibatnya Ustaz? Bedanya apa menjalani kehidupan dengan mengilmui kehidupan? Beda. Kalau kita menjalani kehidupan, banyak benturan-benturan yang akan membuat kita terkaget dan terguncang. Karena kita hanya sekedar menjalani. Tapi kalau kita mengilmui kehidupan, kita tahu sebelum ada benturan, kita sudah tahu bagaimana sikap yang harus kita miliki sebelum adanya goncangan dan benturan. Dan itu yang menjadi titik perhatian kita. Kenapa kita membahas tentang surga Ustaz? Karena ini wilayah yang menjadi goals kita. Ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita yang singkat. Apa yang singkat itu? Kehidupan kita yang singkat. Maka wilayah pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, job desk-nya kita itu apa sih? Simple kok. Job desk-nya kamu, Umar Mita, Siti, Rini, siapapun lah namanya ibu. Maka job desk-nya kamu itu satu, kamu hidup cari ridhoku. Sudah selesai di situ job desk kita. Maka inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas tentang materi itu perjalanan kita ke surga? Karena ini job desk kita. Jangan sampai kita tidak ngerti job desk-nya kita. Lalu kalau kita tidak ngerti job desk-nya kita, berantakan hidup bu. Nanti dia tua benci sama tua. Kok sekarang 40 sih, kerut-kerut saya sudah mulai kelihatan. Karena mungkin dia merasa bahwasanya job desk-nya itu harus cantik. Kenapa kok uban saya banyak? Akhirnya melawan seleksi alam. Alam itu seleksinya nggak bisa dilawan bu. Kenapa sih ada kerutan, kenapa ada uban, kenapa pendengaran kita berkurang, kenapa mata kita berkurang? Supaya Allah ngasih pelajaran kepada kita, supaya kamu cepat-cepat melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena badan fisik yang Allah ciptakan untuk kita ini disetting bukan untuk selamanya. Makanya jasad sama ruh itu kan beda. Ruh itu tidak akan mati, tapi kalau badan, jasad ini mati. Masuk ke dalam tanah, diuraikan oleh tanah. Dan akan kita tinggalkan bu. Dan kita nanti diganti dengan badan dan fisik yang baru sesuai dengan kehidupan di akhirat. Makanya jangan terlalu mencintai fisik. Karena apa? Job desk kita itu bukan mencintai fisik.
Job desk-nya kita itu simple, menuju kepada rahmatnya Allah. Kalau kita punya badan yang sehat, yang tampak muda, bisa dicintai suami kita, lalu akhirnya bisa mendatangkan rahmatnya Allah, itu baru boleh. Tapi kalau hanya kita cantik supaya kita mendapatkan pujian, like yang begitu banyak di sosial media, itu berarti bukan job desk kita. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita paham job desk kita akan ngerti apa yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak perlu kita kerjakan. Ya, jadi tidak perlu kita akhirnya merasa gelisah dengan kehidupan kita. Lah itulah kenapa kita membahas jalan kita ke surga. Kenapa? Job desk-nya kita itu selamat pada kehidupan menuju kepada rahmatnya Allah. Nah sekarang kita bahas. Karena kita sudah paham job desk-nya kita, yaitu adalah supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena kita paham job desk kita itu menuju rahmatnya Allah, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya seluruh aktivitas kita dan seluruh pekerjaan kita mendukung kepada job desk yang kita miliki ketika kita bertanggung jawab pada diri kita menuju kepada rahmatnya Allah. Mari kita buka halaman 48. Yang keenam, salah satu di antara job desk-nya kita di dalam kehidupan ketika kita menuju kepada rahmatnya Allah, job desk-nya kita itu adalah salah satunya meminta ampunan dan memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Ini job desk-nya kita. Ini pekerjaan yang mendukung job desk-nya kita. Maka sesungguhnya meminta ampunan ini merupakan salah satu di antara bekal yang harus kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan untuk menjadikan kita bertanggung jawab sama job desk yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Rajinlah meminta ampunan dan rajinlah untuk memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ini dua pekerjaan dalam satu baris. Meminta ampunan dan memintakan ampunan. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Walaupun ini pada satu lembar, satu gap, satu baris, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu adalah meminta ampunan. Kita bicara tentang meminta ampunan, Ibu. Meminta ampunan itu merupakan perkara dan hajat besar pada kehidupan orang yang beriman. Makanya kita harus paham, kebutuhan manusia kepada ampunan Allah itu lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada tarikan nafas yang dia butuhkan pada kehidupan. Butuhnya kita kepada ampunan Allah itu lebih besar daripada butuhnya kita kepada nafas. Paham di sini? Belum paham, karena saya belum terangkan. Maka sesungguhnya kenapa begitu, Ustadz? Iya, karena ketika ibu hidup, ibu menarik nafas. Tapi kalau ibu sudah meninggal dunia, ibu masih membutuhkan nafas? Enggak. Tapi walaupun ibu sudah meninggal dunia, tidak lagi membutuhkan nafas, apa yang ibu butuhkan kalau sudah meninggal dunia? Dimintain ampunan. Makanya orang yang datang melayat untuk kita kalau kita meninggal dunia, apa itu doanya mereka untuk kita kalau kita meninggal dunia? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad. Semuanya doa dari atas sampai bawah yang panjang itu, yang biasanya ibu suka tulis auto text itu, yang tidak hafal hanya sekedar auto text di handphone, itu pada dasarnya permintaan itu panjangnya sepanjang itu hanya satu intinya, memintakan ampunan kepada orang yang mati. Bahkan tidak ada yang paling penting seorang anak kalau sudah ditinggalkan ibu dan bapaknya kecuali apa? Yang pertama kewajiban anak mendoakan dan memintakan ampunan untuk orang tua. Ini memberitahukan kepada kita itu apa? Hajat kita kepada ampunan itu lebih besar daripada hajat kita kepada tarikan nafas.
Makanya jangan diremehkan. Bagaimana ketergantungan kita kepada ampunan. Makanya kenapa kita harus berbuat baik kepada orang? Salah satunya berkaitan tentang ampunan. Kamu itu berbuat baik sama orang karena orang yang kamu berikan kebaikan, merekalah yang memintakan ampunan kepada Allah supaya kamu diampuni oleh Allah. Dan bisa jadi ada orang yang kamu pandang remeh ketika kamu memberikan kebaikan, kamu anggap biasa, tapi bisa jadi doanya itu justru menjadi doa yang mustajab, diterima sama Allah dan mengabulkan permintaannya untuk mengampuni dirimu. Karena kebutuhan kita sama ampunan itu gede, Bu. Mayat yang paling naas itu siapa? Mayat yang tidak mendapatkan ampunan dan permintaan ampunan dari orang. Itu naas, Bu. Kenapa? Maka dia hanya mengandalkan kebaikannya. Tapi ketika satu mayat didoakan sama orang banyak, maka sesungguhnya bisa jadi di antara 100-200 orang yang menyolati dia, ada salah satunya di antara deretan orang yang menyolati dia itu seorang walinya Allah, satu saja sudah cukup. Kalau dia mengucapkan Allahumma firlahu, diterima sama Allah, diampuni orang itu karena permintaan salah satu orang yang memintakan ampunan untuk dia. Makanya, Bu, kenapa kita dalam hidup itu harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena bisa jadi kebaikan yang kamu berikan sama orang, justru kebaikan itu membekas pada dirinya. Lalu ketika kamu meninggal dunia, dia tulus mendoakan dirimu dan memintakan ampunan untuk dirimu kepada Allah. Dan bisa jadi orang itu yang diterima doanya oleh Allah. Makanya kalau kita berteman itu sebenarnya sedang memilih siapa yang menyolati kita dan mendoakan ampunan untuk kita. Jadi kalau kita lagi kenalan orang itu sebenarnya kita sedang memilih. Kalau kita berbuat baik, kita sedang memilih dia. Nanti kalau saya mati sholatin, nanti kalau saya mati kamu doakan saya. Tapi jangan ngomong belak-belakan ya kalau pas kenalan. Kenalan ya Mbak, namanya siapa? Umu Fadil. Ya udah Mbak, saya itu berkenalan sama kamu, nanti kalau saya mati doain ya. Tidak usah langsung gitu. Makanya yang pertama itulah yang menjadikan kita paham hajat manusia kepada ampunan itu besar. Makanya ibu tahu apa doa pertama yang diajarkan Allah kepada manusia? Siapa yang tahu, Bu? Apa doa pertama yang diajarkan Allah kepada manusia? Ini pertanyaan, Bu. Apa doanya manusia? Apa doanya Allah yang diajarkan kepada manusia pertama kali? Angkat tangan. Iya. Kapan itu, Bu? Iya, betul. Tuh. Makanya doa pertamanya manusia. Kenapa beliau bisa menjawab? Karena tadi ngasih saya air hangat. Karena memang doa pertama kayaknya Allah yang Allah ajarkan kepada manusia itu adalah doa memintakan bagaimana ngajarin manusia supaya meminta ampunan sama Allah. Kan sudah tahu kan gimana tafsirnya ketika Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah, maka Nabi Adam itu kan disidang sama Allah. Adam, kenapa kamu makan buah yang aku haramkan? Mimma ta'kulu mimma haramtu alaih. Kenapa kamu makan apa yang aku haramkan wahai Adam? Apa jawaban Adam? Jawaban Adam mengatakan, ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban ya Rabbana. Maka Nabi Adam berkata, aku tidak pernah menduga ada makhluk berdusta atas nama dirimu, lalu bersumpah atas namamu, tetapi berdusta dengan apa yang dia sumpahkan. Siapa itu? Iblis. Karena iblis saat itu masuk melalui binatang yang bernama ular, lalu menggoda Nabi Adam di surga supaya memakan buah itu, dan yang dijadikan tumpangan oleh iblis saat itu adalah ular. Makanya dalam tafsir diterangkan, ini kelihatan ibu-ibu nggak pernah baca tafsir ini, ya enggak apa-apa saya terangkan. Makanya di dalam tafsir itu diterangkan saat itu iblis pingin sekali menggoda Nabi Adam.
Lalu iblis menawarkan siapa yang mau menjadi tunggangannya. Semua binatang menolak. Siapa yang menerima? Ular. Ular itu dulunya memiliki kaki 4, Bu. Kalau kita baca tafsir, ya. Lalu dia masuklah kepada ular itu, masuk ke sana, lalu akhirnya menggoda Nabi Adam dan bersumpah, demi Allah ya Adam, ini buah akan memberikan kepadamu keabadian. Dan iblis menggunakan nama Allah. Karena iblis hatinya bersih, maka dia tidak menduga nama Allah itu bisa dicatat untuk berdusta. Makanlah dia. Karena Allah tahu bahwasanya iblis itu betul-betul kepleset, tidak betul-betul sengaja dia ingin bermaksiat kepada Allah, karena tertipu dia oleh iblis yang menumpang pada satu binatang yang bernama ular. Lalu ular itu dilaknat sama Allah sampai kakinya dihilangkan oleh Allah, sampai akhirnya dia begini. Tapi nanti kalau ketemu ular nggak usah diomongin ya Bu, kamu dulu kakinya 4 ya, nggak usah gitu. Ini orang ngaji songong gini nih. Maka saat itu ketika dilaknat, maka akhirnya pada saat itu Allah itu sayang sama Adam. Kenapa Allah sayang sama Adam ketika dikeluarkan dari surga, tapi Allah benci dan murka kepada iblis? Penyebabnya simpel. Karena iblis tidak merasa bersalah dan Adam merasa bersalah. Makanya Ibu, kalau Ibu ketemu sama orang ngaji, ngotot orangnya, dan tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa kurang, tidak pernah merasa bodoh sama sekali, seakan-akan kalau dia dan gurunya itu semuanya tahu tentang perbendaharaan ilmu, gak usah diajak ngobrol untuk debat, udah diem aja. Ya, ini tips dari saya. Kenapa Ustaz? Supaya kita tidak sedih. Maka pada saat itu ketika iblis tidak merasa bersalah, Allah menetapkan kepadanya ar-rajim, yaitu terlaknat. Kenapa Allah tidak melaknat Nabi Adam? Karena Nabi Adam membawa penyesalan. Jadi dosa itu belum tentu menghinakan. Sampai orang yang melakukan dosa itu merasa bersalah. Yang dicari oleh Allah itu orang yang merasa bersalah. Allah memaklumi dosa. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah tahu kok kita ini melakukan dosa. Allah tahu nggak kalau ibu-ibu itu suka infotainment? Tahu. Oh, Allah nggak tahu. Allah tahu nggak kalau ibu-ibu itu sudah ngaji masih ngelihat sebab-sebab perceraian artis? Tahu. Walaupun itu nggak penting dipelajari, Allah tahu, Bu. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita dan ibu-ibu ini? Karena Allah ingin tahu siapa yang merasa bersalah. Karena Nabi Adam ketika beliau akan diturunkan dari surga merasa bersalah. Makanya Allah kasih bekal. Bekalnya apa? Bukan pedang, bukan besi, bukan perisai, bukan pil yang dimakan akan menjadikan dia kenyang selama 100 tahun. Bukan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ngasih bekal dan bekal itulah yang menjadikan Allah mengampuni Nabi Adam. Apa bekalnya? Adam, nanti kalau kamu turun lazimi doa ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Allah sendiri yang ngajar, Bu. Allah sendiri yang memilihkan setiap diksi kalimatnya. Berarti di situ kita mendapati bahwasanya Allah itu betul-betul sayang sama manusia. Selama manusia itu ngerti bagaimana dia meminta ampunan kepada Allah. Makanya betul kan kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang di luar yang tidak ngaji tapi selalu merasa berdosa dan hina bisa jadi lebih baik daripada mereka yang duduk di majelis ilmu tetapi merasa suci. Karena perasaan itu yang terkadang kita khawatirkan hadir di tengah perjalanan kita mencari ilmu. Jadi kebutuhan kita kepada ampunan itu kebutuhan besar. Kebutuhan kita kepada ampunan itu kebutuhan besar sekali, Bu. Karena selama kita diampuni oleh Allah, tidak ada yang menghalangi kita dari rahmatnya Allah. Kenapa syirik itu berbahaya? Ibu tahu kenapa syirik berbahaya? Ada yang tahu kenapa? Kenapa syirik itu berbahaya? Dan ini pertanyaan. Apa?
Kenapa syirik itu berbahaya, Ibu? Kenapa, Ibu? Syirik menyekutukan Allah, itu definisi. Kenapa syirik itu berbahaya, Bu? Mau istikharah dulu? Allah tidak ingin diduakan, itu definisi, Bu. Kenapa syirik itu berbahaya, Bu? Karena syirik dan pengampunan itu kayak minyak dengan air, tidak bisa ketemu. Yang menjadikan manusia tidak bisa diampuni itu syirik. Semenjak Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan algoritmanya. Ampunanku tidak bisa ketemu dengan kesyirikan. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa syirik itu harus dibenci. Karena kesyirikan itu menghilangkan ampunan. Walaupun pelaku kesyirikan itu baik. Makanya tadi kan saya sampaikan Abu Thalib. Abu Thalib baik atau tidak baik, Bu? Baik, Bu. Matanya Abu Thalib dengan matanya kita mungkin lebih mulia matanya Abu Thalib, Bu. Kenapa? Dia melihat Rasulullah kok. Kulitnya kita dengan kulitnya Abu Thalib lebih mulia kulitnya Abu Thalib, Bu. Kenapa? Kulitnya bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Tapi kenapa Abu Thalib berakhir tragis di neraka, Ustaz? Karena kesyirikan yang menjadikan dia tidak bisa mendapatkan ampunan. Bahasanya sudah gitu dari Allah semenjak Allah menciptakan manusia dan alam semesta. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sampai kesyirikan pun ada kaitannya dengan ampunan. Kenapa syirik itu dibenci oleh Allah? Karena menghalangi ampunan untuk turun. Karena syirik dan ampunan itu ibarat minyak dengan air. Enggak ketemu, Bu. Ya. Kenapa syirik? Kenapa syirik semacam itu, Ustaz? Karena syirik itu dengan hati dan dengan pikiran. Dan apapun yang berkaitan hati dan pikiran itu jadinya berat, Bu. Makanya akhirnya susah dapat ampunan. Saya tanya sama Ibu. Di negara kita tercinta, kalau ada orang ketika mereka melakukan kejahatan, maling ayam, berapa bulan biasanya di penjara maling ayam? 3 bulan, 5 bulan. Tapi kalau ada orang melakukan tindakan subversif, pemikiran dia menyerang ideologi misalkan, hukumannya berat atau tidak berat? Berat. Kenapa? Apapun yang berkaitan tentang pikiran itu jadinya mahal. Jadinya luar biasa impact dan akibatnya. Contoh, ibu dapetin suami tidak bisa nyapu, ibu masih maklum, ya atau tidak? Ibu ketika dapetin suami nyapu sebelah kanan bersih, sebelah kiri kotor gitu, maklum. Dapetin suami tidak bisa benerin lampu, maklum. Ketika suami tidak bisa membedakan mana jemuran anduk dan mana sofa, maklum. Ya atau tidak? Kenapa ya kalau ada contoh itu ibu-ibu ketawa, jadi saya malah khawatir. Maka kalau kesalahan itu kesalahan hanya fisik, kita memaklumi atau tidak memaklumi? Memaklumi, Bu. Tapi ketika ada suami kita atau istri kita menyimpan di dalam hatinya cinta dia kepada kita dan cinta dia kepada tetangga, susah nggak kita memaafkan, Bu? Saya tanya, susah nggak memaafkannya? Susah. Walaupun mungkin ada misalkan naudzubillah minta, ada suami ngelihat istrinya pandai masak, pintar masak, masakannya lezat, Bu. Semua aplikasi makanan yang ada di aplikasi kalah dengan masakan istri kita. Terus kalau membersihkan kinclong banget rumah itu, sampai lalat kalau turun kepleset gitu, saking licinnya. Terus dia berhiasnya itu secantik mungkin dan selalu mempesona mata suaminya. Tapi sang istri ternyata terbukti dia menyimpan cinta untuk tetangganya. Namanya misalkan Pak Bambang. Misal. Kira-kira suami bisa memaklumi atau tidak memaklumi? Nggak bisa memaklumi. Sang suami akan ngomong sama istrinya.
Kamu itu lebih baik tidak usah masak, rumah berantakan dikit-dikit tidak apa-apa, tapi hatimu untukku. Ini contoh. Jangan suka menyamakan saya dengan ibu. Karena kalau contoh itu contoh doang. Saya ngomong apa tadi? Ya, jadi, tapi hatimu untukku. Daripada kamu pintar masak, kemudian kincolong rumah, tapi hatimu terbagi menjadi dua, ya atau tidak? Itu syirik itu kayak gitu, Bu, perumpamaannya. Kenapa syirik dibenci Ustadz sama Allah sampai mengharamkan ampunan? Karena sesungguhnya syirik itu dengan hati. Kamu yakin kepada makhluk bisa mendatangkan kekuatan sebagaimana Allah. Loh, kamu nyamakan Allah dengan makhluk, itu dibenci banget sama Allah. Maka kembali kepada tema, kenapa syirik itu tidak diampuni oleh Allah? Karena tidak mendapatkan ampunan. Kembali lagi kepada tema yang paling inti, berarti sesungguhnya kita dengan ampunan itu kebutuhannya besar. Makanya akhirnya kalimat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Adam itu adalah sebuah doa supaya meminta ampunan. Manusia ada nggak yang bersih dari dosa? Nggak ada, Bu, nggak ada. Tapi kenapa ada manusia yang tetap mendapatkan ridhonya dari Allah? Karena dia rajin bertaubat kepada Allah dan membersihkan dirinya kepada Allah. Makanya nama salah satu pintunya surga itu pintu taubat. Untuk siapa? Untuk mereka yang sadar hidupnya banyak dosa, tapi dia senantiasa bertobat kepada Allah setiap dosanya, maka Allah memasukkan dia ke surga bukan karena amal solihnya, tapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena permintaan taubatnya kepada Allah. Kan pintu surga ada 8. Satu apa? Pintu apa? Ini pertanyaan. Pintu surga ada 8. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Jangan sampai saya batok-batok lagi nih. Yang pertama apa? Pintu sholat. Yang kedua, pintu puasa. Yang udah pintu sholat gampang, puasa Ustadz. Pintu ketiga, sedekah. Pintu keempat, jihad. Pintu kelima, pintu aiman. Yang masuk surga 70.000 tanpa dihisap itu namanya nanti masuk pintu aiman, Bu. Dihafal, Bu, kayak gini. Pintu keenam apa? Pintu ridho. Orang-orang yang dalam hidupnya mendapatkan cobaan, sakit, ditipu, didolimi, dia tetap ridho. Nanti masuk pintu ridho. Yang ketujuh pintu apa? Memaafkan. Orang yang ketika mereka tersiksa, terdolimi, tetapi mereka memaafkan. Nanti masuk ke pintunya. Pintu 8 apa? Pintu taubat. Jadi nanti di antara manusia ke surga itu ada yang dipanggil pintu sholat, Bu, tapi tidak dipanggil pintu puasa. Ada yang dipanggil pintu puasa tapi tidak dipanggil pintu sedekah. Ada yang dipanggil pintu sedekah tidak dipanggil pintu jihad. Ada yang dipanggil pintu jihad tidak dipanggil pintu aiman. Ada yang dipanggil pintu aiman tidak dipanggil pintu ridho, Bu. Ada yang tidak dipanggil oleh 7 pintu yang pertama, tapi dia dipanggil oleh pintu taubat. Kapan? Ketika dia memintakan ampun, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya, lalu Allah masukkan dia ke surga. Makanya istighfar itu ucapan tiap waktu kita beristighfar kepada Allah. Jangan pernah lewatkan satu mentari yang muncul di permukaan bumi kecuali kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Ibu, kenapa ada sunnahnya ibu untuk meminta maaf kepada suami setiap malam? Simple, karena dosanya ibu yang paling besar itu dosa kepada suami. Makanya kenapa ada tuntunan sunnah meminta ampunan kepada suami sebelum tidur? Karena kebutuhan kita kepada ampunan sebesar itu, Bu. Makanya sampai kita meninggal dunia pun meminta supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Minta ampunan kepada Allah. Allah mencari manusia bukan hanya yang rajin mereka sholat, bukan hanya yang rajin berpuasa, tapi Allah mencari manusia yang mereka juga pandai bertobat kepada Allah.
Itu yang dicari oleh Allah. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Maka Allah menyampaikan, bergegaslah kamu menuju ampunan. Kenapa Allah menyuruh kita bergegas? Ketika Allah menyuruh kita dalam setiap perbuatan yang lain, Allah tidak mengatakan bergegas. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk menuju kepada ampunan, Allah menyuruh kita bergegas. Kenapa Allah itu menyuruh kita bergegas? Karena keberuntungan kita itu ditentukan dengan ampunan kita. Kalau ampunan kita diterima sama Allah, tidak membahayakan dosa selama mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itu yang terkadang kita lupa. Jadi job desk kita meraih rahmatnya Allah. Untuk meraih rahmatnya Allah, simple, dosamu lebih ringan daripada kebaikanmu. Dan menjadikan dosa lebih ringan itu apa? Sikapi segala sesuatu untuk beristighfar kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Yang membuat hidup tidak enak itu apa, Bu? Ketika dosa kita belum diampuni oleh Allah, itu yang bikin tidak enak. Masa Ustaz? Iya, saya ambilkan contoh. Saya misalkan ada musuh saya, misalkan ada orang yang nggak suka sama saya di masjid ini. Kalau saya ketemu di masjid, kira-kira suasananya enak atau tidak enak? Tidak enak, Bu. Kenapa? Ada kesalahan dan ada permusuhan antara saya dengan dirinya. Tidak enak suasana. Atau tidak usah jauh-jauh, antara ibu dengan suami. Kalau ibu sama suami lagi ada masalah, belum kelar dengan meminta maaf dan dimintain maaf, kira-kira suasana di rumah enak atau tidak enak? Nggak enak, Bu. Duduk nggak enak, dia lewat set kata kita gitu. Makan juga nggak enak, selonjor kaki nggak enak, semuanya jadi nggak enak. Kenapa? Karena suami kita masih marah sama kita, atau istri kita lagi ngambek sama kita. Suasana rumah itu jadi berubah, ya atau tidak? Kapan suasana rumah itu ceria kembali? Kalau kita sudah memaafkan, dimaafkan, pelukan, ketawa-ketawa lagi, suasana rumah itu enak lagi. Mungkin rumahnya 100 meter tapi terasa di hotel bintang 5. Kenapa? Bukan rumahnya, tapi suasana kecintaan ketika mereka saling memaklumi dan memaafkan kesalahan. Sama, Bu. Kenapa kalau ada orang, Ustadz saya sudah sholat, saya sudah puasa, tapi kenapa kok saya masih suka gelisah? Mungkin ada dosa-dosa ibu yang belum betul-betul optimal ibu meminta ampunan sama Allah, itu belum dimaafkan. Lah itulah yang membuat segala keluh kesah dan kegelisahan kita menjalani kehidupan tanpa kita sadari. Wong kita kadang-kadang membuat salah nggak sadar kok, dan akhirnya suka gelisah. Beberapa waktu yang terakhir ini saya banyak sekali mendapatkan orang tuh nanya, saya tuh udah sholat Ustadz, sudah ngaji, ikut taklim, tapi kalau malam tuh kadang-kadang gelisah. Saya ngomong, pasti ada dosa, Bu, yang ibu lakukan tanpa ibu kerasa. Lalu dosa itu ibu belum optimal untuk memintakan ampunan. Kalau ibu belum optimal memintakan ampunan, maka pada saat itulah akhirnya suasana itu tidak nyaman. Wong kita dengan suami kita aja di rumah nggak nyaman, kok apalagi kita dengan Allah. Jadi itulah yang menjadikan kita kalau gelisah. Kenapa Rasulullah itu mengatakan kalau gelisah itu istighfar? Bahkan Rasulullah mengatakan man aktsarul istighfar ja'alallah min kulli hamin farhan. Makanya sampai Nabi bersabda, siapapun yang beristighfar setiap kesedihan dijadikan kegembiraan. Kenapa? Karena istighfar itu proses kita minta maaf sama Allah supaya keadaannya itu rahmat kembali, tenang kembali, enak kembali. Sudah deh, kalau ada kegelisahan minta maaf sama Allah atas dosa yang sadar dan tidak sadar kita lakukan. Karena yang membuat tidak enak hidup tuh di situ. Bukan pergi ke pantai, bukan pergi ke gunung. Iya nggak apa-apa pergi ke gunung dan ke pantai, tapi dengan kita beristighfar sama Allah. Saya tuh kalau gelisah healing Ustadz, nggak apa-apa healing. Tapi setelah healing itu kita beristighfar sama Allah. Dan itulah yang pertama. Kenapa kebutuhan kita kepada istighfar itu besar, ampunan. Kebutuhan manusia kepada ampunan lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada tarikan nafas. Paham di sini, Bu? Yang kedua,
yang kita harus mengerti. Ampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Ini harus paham ini. Kenapa? Ibu tidak akan bisa menetapi poin pertama kalau ibu tidak paham poin yang kedua. Apa itu? Rahmati. Ya. Sesungguhnya rahmatku taglibu ghadabi, kata Allah di dalam firman-Nya, hadits qudsi, dalam hadis yang sahih. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Artinya, Bu, Allah itu punya sifat murka, Allah punya sifat ridho, dan sifat ridhonya Allah lebih gede daripada sifat murkanya. Makanya ketika kita melazimi yang pertama, kalaupun ada di antara kita, pasti ada di antara kita melakukan dosa, jangan putus asa meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Makanya maaf ya, janganlah kebencian kita kepada pelaku dosa itu membuat kita yakin kalau dia tidak diampuni oleh Allah. Jangan. Kenapa? Kebencian kita sama pelaku dosa, kita harus sadar dia tetap punya Rabb yang memiliki ampunan lebih besar daripada murkanya. Dan kita tidak tahu, bisa jadi dia diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang jelas syirik, kufur ketika meninggal dunia, itu beda perkara. Supaya setiap manusia itu tidak boleh dia itu kehilangan arah ketika di dalam kehidupan, ketika dia merasa, Masya Allah, dosa saya banyak banget. Betul, dosa kita banyak, tapi kita punya Allah yang lebih besar ampunannya daripada murkanya. Sehingga ketika kita mendapati bahwasanya salah satu sifatnya Allah adalah memiliki maghfirah yang lebih besar daripada murkanya, menjadikan kita itu terus menanamkan bahwasanya kita itu diampuni oleh Allah. Yakin diampuni oleh Allah itu harus ditanam. Tapi keyakinan ini dibalut dengan tindakan-tindakan real dan nyata mendukung itu. Orang semacam saya tidak mungkin diampuni oleh Allah, Ustaz. Jangan begitu. Saya ini sudah berapa banyak itu artis yang saya omongin gitu. Tapi saya yakin saya itu insya Allah diampuni oleh Allah. Setelah itu tinggalin. Jangan yakin doang diampuni tetapi tidak merubah. Allah, Bu, sayang sama pelaku dosa. Masa Ustaz? Iya. Dibuka surat Az-Zumar 53. Nah, ketemu? Baca Ibu, Az-Zumar 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh lihat, Bu, kita, Bu, kadang-kadang kalau sedang terpancing amarah melihat kenakalan anak kita, kadang-kadang kan suka kita itu tidak terkontrol lisan kita, manggil anak kita, bandel amat si nak gitu. Dengerin Nabi apa? Manggilnya saja sudah tidak nyaman untuk anak. Kalau pas kita lagi lelah, capek gitu. Tapi lihat Allah,
Allah itu ketika memanggil orang yang berdosa, Allah itu rahmatnya gede loh, Bu. Sampai Allah sampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah." Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas. Lihat, Allah tidak menggunakan diksi, "Hei pendosa." Enggak. Allah tidak menggunakan diksi, "Hei orang-orang tercela, sudah dikasih nikmat masih dosa." Enggak. Allah menggunakan diksi yang paling halus. "Hei orang yang melampaui batas dari hamba-hambaku, jangan berputus asa dari rahmat Allah." Artinya tidak ada panggilan sesayang itu kepada para pendosa kecuali Allah, Bu. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus paham rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Sehingga pada kehidupan kita tidak boleh bagi kita untuk sedetik pun berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Karena apa? Selama kita masih menghirup nafas, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali dan bertobat kepadanya. Bedanya Allah dengan makhluk, setiap makhluk kalau melakukan 1000 kebaikan, lalu ada satu kesalahan ini bisa menguburkan 1000 kebaikan. Itu manusia. Tapi kalau Allah, ada manusia berbuat keburukan 1000 keburukan, tapi dia melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan ini bisa menguburkan 1000 keburukan yang pernah dilakukan. Karena Allah itu rahmatnya besar bagi mereka yang yakin kepada rahmatnya Allah. Saya ceritakan, Bu, ini kisah nyata. Ada di salah satu kajian kami di daerah Jakarta Timur. Saya habis menyampaikan kajian, ada bapak-bapak tanya, "Ustadz, saya punya tetangga sepanjang hidupnya tidak pernah sholat." Sepanjang hidupnya tidak pernah sholat. Setelah itu diajak umroh sama keluarganya. Padahal saya tahu dia tuh nggak pernah sholat. Dia umrah, Ustaz, padahal nggak pernah sholat. Umrah beliau, setelah umrah beliau sholat, setelah umrah tidak lama 1-2 hari meninggal dunia. Kita sebagai tetangganya nyolatin atau tidak nyolatin? Jangan dijawab dulu, saya yang jawab. Maka pada saat itu saya ngomong, "Pak, dia setelah umroh sholat atau enggak waktu umroh sampai dia pulang?" "Wah, kalau itu saya belum tahu, Ustadz." "Kalau gitu tabayun dulu sama keluarganya." Tabayun, tanya sama keluarganya, "Maaf, saya mau tanya, ini kan bapak sepanjang hidupnya enggak sholat?" "Iya." "Lalu umroh?" "Betul." Pas umrah sholat, habis umrah sholat, dan diwafatkan ketika sudah sholat. Coba, Bu, kalau ada kayak gini, kita kan tidak bisa mengatakan, "Wah, nggak enak banget ya kayak gitu ya." Itulah rahmatnya Allah yang tiada batas. Sepanjang hidupnya tidak sholat, Bu, kira-kira 2 pekan sebelum meninggal dunia diatur oleh Allah umroh, sholat, dan ketika sudah sholat baru dimatikan oleh Allah. Allah mampu nggak mematikan dia 3 pekan sebelum umroh? Mampu. Allah mampu nggak mewafatkan beliau 1 bulan sebelum umroh? Kecil. Tapi kenapa Allah tidak mewafatkan pada saat itu? Itulah rahmatnya Allah yang tidak bisa kita logika, Bu. Makanya rahmat Allah itu luas sekali. Dan janganlah kita memutuskan harapan manusia terhadap rahmatnya Allah. Apalagi memutuskan harapan diri kita kepada rahmatnya Allah. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Saya pernah ceritakan nggak, Ibu? Ada laki-laki dalam riwayat Muslim, ada laki-laki banyak dosa. Ketika dia sadar dia banyak dosa, maka dia mulai sadar bahwasanya kematiannya sudah mulai dekat. Lalu pesan berwasiat sama keluarganya, "Nanti kalau saya mati dibakar ya." Keluarganya nanya, "Kenapa kamu kayak gitu?" "Enggak apa-apa, pokoknya dibakar aja."
Kalau sudah jadi abu, jangan ditabur di atas permukaan bumi, terus bawa ke tengah lautan, sebar ketika ada gelombang. Ya keluarganya karena sayang sama dia, ya melakukan, meninggal dunia, dibakar. Setelah dibakar jadi abu, setelah jadi abu dibawa ke tengah lautan, ketika ada gelombang disebar, diceraikan itu abu-abu itu oleh gelombang. Pada saat sudah diceraikan oleh gelombang, dia sudah berada di alam barzah, kun fayakun, jadi manusia lagi dia di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu wasiatnya pengen dibakar jadi abu, disebarkan ke tengah lautan, diceraikan gelombang? Perhatikan jawabannya. Ya Allah, saya ini banyak dosa, maksiat saya banyak, dan saya pesan sama keluarga saya supaya saya dibakar jadi abu, supaya saya merasa bahwasanya engkau tidak mampu mengumpulkan aku jadi satu lagi, dan supaya aku terlewatkan dari dari adab. Coba Bu, itu goblok atau pintar? Itu goblok. Gimana ada manusia tidak yakin sama Allah yang mampu mengumpulkan? Itu bodoh atau tidak bodoh? Bodoh. Tapi lihat Allah dengan rahmatnya, Allah mengatakan, goblok kamu, bodoh kamu, ngaji makanya. Enggak. Allah tanya, alasanmu apa melakukan itu? Orang itu berkata, alasanku karena takut dengan azab dan siksamu ya Allah. Gara-gara jawaban itu Allah mengampuni, memasukkan beliau ke surga. Habis ini Bu nggak usah wasiat dibakar ya. Artinya ampunan itu segede itu Bu. Kalaulah ada orang yang sempat meragukan Allah, dan nggak boleh loh, kita nggak boleh meragukan kekuasaan Allah loh ya. Kalau ada orang yang meragukan kekuasaan Allah bisa mengumpulkan, ternyata dapat ampunan karena takutnya sama Allah. Loh, kita ini masih yakin sama kesempurnaannya Allah ya atau tidak? Makanya jangan ragu, tetap menata hari-hari kita dengan meminta ampunan kepada Allah. Kenapa sih? Simple kok. Balik kepada Allah itu simple. Kamu dimaafkan, selesai urusan akhiratmu. Tapi kalau kamu nggak selesai dimaafkan, susah Bu. Ibu bertengkar sama suami, itu nggak ngelihat masalahnya. Ngelihatnya itu apa? Ibu dimaafkan sama suami, enggak, itu aja. Masalahnya berat, masalahnya jadi kecil seberat apapun kalau suami ibu sudah memaafkan. Tapi masalah kecil, tapi kalau suaminya nggak memaafkan, jadinya berat. Gara-gara ibu misalkan ya, nggak bisa membedakan, misalkan apa itu, misalkan diperintah sama suaminya apa, terus ibu nggak melakukannya, terus suami kita marah, lalu mengatakan sudahlah saya nggak bisa maafin kamu. Masalah kecil jadi berat. Tapi kalau masalah berat suaminya tetap senyum, nggak apa-apa. Apa sih yang aku nggak maafkan dari dirimu? Gitu. Nggak ada masalah itu. Dan kita harus yakin bahwasanya kebaikan Allah itu sama dengan seluruh makhluk yang paling baik kita kumpulkan, itu masih jauh di bawah kualitasnya Allah di dalam mengampuni dan memaafkan. Coba ibu sebutin manusia yang paling baik sekalipun. Wah, saya punya Ustaz, saya pernah punya temen SMA baik banget Ustaz, ditempeleng senyum gitu, diinjek ketawa. Namanya siapa? Namanya Harjo Ustaz. Oke, kumpulkan Harjo. Saya punya Budi Ustaz, Budi, Agus, kumpulin Agus. Kumpulin itu seluruh orang baik di dunia ini yang ketika diapa-apakan itu mereka diem, mereka tetap memaafkan. Kumpulin itu semuanya, kalau dikumpulin dari jin dan manusia, dikumpulin di satu bukit, masih di bawah kebaikan Allah ketika mengampuni manusia. Ibu pernah lihat ada bapak-bapak di Amerika, seorang muslim berjenggot, anaknya dibunuh, dia memaafkan pembunuhnya. Pernah lihat videonya? Ada bapak-bapak Cina muslim, dia anaknya dibunuh Bu sama orang negro, datang ke persidangan. Ketika dijatuhkan putusan, bapaknya datang dipeluk, saya maafkan kamu, saya maafkan kamu. Itu kumpulin Bu orang kayak gitu.
Seluruh dunia kumpulin, sama dikumpulin ketemu sama orang Palestina, kakeknya Rema yang cucunya meninggal dunia, yang fotonya sekarang terkenal di mana-mana itu, yang ketika anaknya meninggal dunia dibuka matanya, nggak sama sekali dia melaknat Yahudi itu, dia menghasbunallah wa ni'mal wakil, ucapannya tetap sama Allah. Kumpulin orang-orang semacam itu, dikumpulin satu bukit, jin dan manusia yang paling baik kumpulin itu, kata Imam Ibnu Qayyim. Secuil pun tidak bisa menandingi ampunan Allah kepada manusia. Itu baiknya Allah. Yang tidak baik itu kita. Sudah dosa, sudah maksiat, suruh minta ampun, diulur-ulur. Lah itu yang menjadi masalah kita, hidup itu gelisah itu di situ. Karena kegelisahan itu bisa jadi, kegelisahan itu pasti karena ada urusan yang tidak beres. Ibu-ibu kalau ada masalah di satu masjid itu pasti tidak nyaman ke masjid itu. Kenapa? Bukan masjidnya tidak nyaman, AC-nya dingin, karpetnya empuk, tapi yang tidak nyaman itu karena ada pertengkaran yang belum selesai. Jadinya tidak nyaman, ya atau tidak? Ini ada ibu-ibu di sini nih, misalkan ada dua orang yang nggak saling suka, itu pasti kalau masuk ke sini saling ngelihat. Dia duduk di mana ya? Oh di situ dia. Saya duduk di sono. No, contoh ketawa lagi kayak gini nih yang saya khawatir. Ya kan? Ada yang misal mbak itu di situ. Ya udahlah saya ngambil paling pojok. Ya atau tidak? Nanti kalau pulang cepet-cepet supaya nggak ketemu di tempat parkir. Kalau ketemu di tempat parkir pura-pura buka handphone gitu. Ya. Untuk tahu yang buruk itu tidak harus jadi pelaku. Kondisinya nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman, Bu. Nah itu yang membuat kadang-kadang kalau ada nanti ibu yang tanya, Ustadz saya sering sholat kok masih gelisah ya Ustadz. Itu karena masih banyak dosa belum selesai, Bu. Dosa itu harus diselesaikan dulu. Kita kapan selesainya? Gampang, minta ampunan. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, Bu, berat, Bu. Kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, bagaimana syariat tobat? Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum. Bunuh diri kalian itu, baru nanti Allah terima tobatnya kalian. Kita tidak usah membunuh diri kita untuk bertobat sama Allah. Kita tetap disuruh untuk menjalani hidup, menikmati hidup, tapi kita beristighfar sama Allah. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, kita disuruh membunuh diri untuk bertobat kepada Allah. Makanya itulah jalan paling mudah untuk kita. Kalau ibu merasa sholatnya ibu masih berantakan, ketika sholat masih mikir makanan, ketika sholat masih mikir yang sudah masuk ke troli belum dibayar, belum check out. Kalau ibu merasa sholatnya masih berantakan, puasanya masih banyak bopeng-bopeng, sedekahnya kalah dengan anggaran ibu beli kopi, terus tidak pernah berjihad, tidak termasuk aiman, ridhonya juga kadang naik, kadang turun, kadang datang, kadang tidak. Minimal ibu masih mengandalkan satu pintu, tobat. Jangan sampai pintu sholat nggak manggil ibu, pintu puasa nggak manggil ibu, misalkan. Nah, namanya ibu asih. Ibu asih nanya, pintu sholat ada nggak namanya asih? Maaf, nggak ada asih. Pintu puasa nggak ada, pintu sedekah nggak ada, pintu jihad nggak ada, pintu aiman nggak ada, pintu ridho nggak ada, pintu memaafkan nggak ada. Yang terakhir satu-satunya pintu tobat. Maaf, kamu jarang tobat. Selesai, Bu, kehidupan akhirat kita. Makanya minta maaf itu simpel. Sama ibu-ibu, kata Syekh Utsaimin, minta maaf untuk ibu-ibu itu beda dengan laki-laki, Bu. Kalau laki-laki ketika dia bertobat, ada dua yang menjadi prioritas untuknya. Bertobat sama ibunya dan bapaknya dulu, setelah dia minta tobat sama Allah. Karena begitulah caranya Allah menetapkan kaidah hidup. Jadi kalau ada seorang anak laki-laki, dia menghormati ibunya, terkadang dia lebih menghormati ibunya, itu bukan berarti dia menghinakan ibu, tapi dia sedang menyempurnakan kewajiban dia ke pintu tengahnya surga. Lah saya sebagai istrinya gimana nanti Ustaz? Ibu dapat balasan. Balasannya dari siapa? Anak-anak yang ibu lahirkan.
Tapi kalau seorang wanita ingin bertobat kepada Allah, setelah bertobat kepada Allah, siapa yang paling wajib dia mintain maaf? Suaminya. Kenapa? Sesungguhnya kata Rasulullah, wanita yang dijamin surga itu simpel kok. Wanita yang senantiasa meminta maaf kepada suaminya ketika dia membersamai suaminya. Sesimpel itu wanita surga itu. Adakah wanita yang masih sesimpel itu? Jawabannya kembali ke kita. Lihat-lihat dulu dong suaminya, Ustadz. Nah, ya. Yang komentar kayak gitu semoga diampuni dosa-dosanya. Paham ini? Meminta ampunan itu penting sekali. Jadi nanti Bu pulang, telepon suaminya, Bi, ternyata saya sering kalau malam tidak bisa tidur itu, Bi, karena mungkin kesalahan-kesalahan saya masih belum banyak kamu maafkan. Maafin saya. Terus minta maaf sama Allah. Maka itu meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah. Yang kedua, termasuk salah satu job desk untuk meraih rahmatnya Allah. Aktivitas kita yang kedua itu apa? Memintakan ampunan kepada orang beriman. Jadi akhirnya agama kita tidak mengajarkan kepada kita egosentris. Yang penting saya diampuni. Oh, tidak bisa dalam Islam. Islam itu bukan agama individualistis. Islam itu merupakan agama yang betul-betul memiliki akar dan pohon yang begitu besar untuk mengajarkan kepada kita tentang sebuah empati. Makanya permintaan ampunan kita tidak sempurna sampai kita tulus mendoakan saudara-saudara yang lain untuk untuk kita mintain permintaan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Makanya akhirnya cukuplah orang sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dan bagaimana mencintai saudaranya? Dia memintakan ampunan. Jadi kaedahnya itu bukan membenci, kaedahnya itu memintakan ampunan. Makanya saya bingung sama orang kok katanya belajarnya sunnah, tapi wajahnya, rautnya, ekspresinya benci orang. Itu saya bingung saya. Tapi saya sudah selesai dengan kebingungan saya. Lu kamu tuh ngaji, tapi ngelihat orang yang tidak sama pengajiannya dengan dirimu, kenapa kamu nggak mau senyum? Itu saya bingung dulu itu. Tapi setelah itu saya tahu jawabannya. Memang kembali itu semua itu pada hati. Sunnah itu menjadikan kita memintakan ampunan. Jadi base-nya kita itu, defaultnya orang mukmin itu apa? Settingannya orang mukmin itu bukan hanya memintakan ampunan untuk dirinya, tapi memintakan ampunan untuk orang lain. Maka disitulah dia akan mendapatkan besarnya ampunan Allah itu. Kapan? Kalau kamu meminta ampun, caranya simple, meminta ampunan langsung sama Allah. Yang kedua, mintakanlah ampunan kepada seluruh orang beriman itu, mintakan ampunan. Jadi kamu tuh memandang orang lain walaupun semuanya tidak selalu sama 100% dengan dirimu, tapi kamu tuh rajin memintakan ampunan untuk dia. Kenapa? Kamu memintakan orang yang beriman ampunan, kamu akan mendapatkan permintaan ampunan dari mereka seluruh dunia kepada dirimu. Contoh, ibu mendoakan orang beriman seluruh dunia. Maka apa jawaban malaikat kepada kita? Malaikat akan mendoakan balik untuk kita. Kamu akan mendapatkan sebagaimana yang kamu mintakan kepada saudaramu. Makanya ibu lihat, Bu, rata-rata permintaan ampunan di dalam Al-Quran, kata Imam Ibnu Katsir, itu selalu ada sebuah redaksi meminta ampunan kepada orang mukmin dulu, baru meminta ampunan kepada kita, atau meminta ampunan kepada kita dan memintakan ampunan kepada orang mukmin. Kenapa kok begitu, Ustaz? Karena ketika kamu mendoakan orang mukmin sebanyak-banyaknya, sebanyak itu pula kamu mendapatkan ampunan di sisi Allah. Coba ibu lihat, misalkan orang mukmin hari ini ya, orang muslim itu ditaksir hampir 3 miliar. Oke, orang mukminnya misalkan 10%, berarti sekitar 300 juta.
Ibu mendoakan orang mukmin semuanya, Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin, sebagaimana surat Ibrahim. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah orang tua saya, dan ampunilah semua orang mukmin yang ada di muka bumi ini. Lalu 300 juta yang kita doakan itu ketika mereka menjadi orang mukmin, itu pun akan memberikan doa ampunan untuk kita. 300 juta doanya. Coba kalau ibu berdoa sampai 300 juta kali, ibu, pegel mulut kita. Makanya lihat, coba lihat ibu, di dalam surat Nuh, ya kan, ayat yang ke-28. Enggak usah dibacakan, ditulis dulu aja. Surat Nuh 28, surat Ibrahim 41, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Itu sudah merupakan contoh pengajaran dari Allah. Kalau meminta ampunan, karena itu adalah hajat kamu dan kebutuhan kamu, cara supaya kamu betul-betul diampuni oleh Allah, jangan fokus meminta ampunan kepada dirimu, tapi mintalah ampunan untuk seluruh orang yang beriman. Maka kamu akan mendapatkan besarnya ampunan itu sebesar orang beriman yang kamu doakan. Paham di sini, Bu? Saya bacakan ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam surat Nuh 28. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina illa tabara. Ya Rabbku, ampunilah aku, ampunilah bapak ibuku, orang yang masuk ke rumahku, dengan mereka yang beriman, dengan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang yang zalim selain kebinasaan. Lihat, dalam surat Nuh 28, Nabi Nuh mengajarkan doa meminta ampunan kepada dirinya dan kepada seluruh orang yang beriman. Ini surat Nuh 28. Surat Ibrahim 41 yang tadi kita doakan, Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya, orang tua saya, dan seluruh orang yang beriman. Dalil kedua dari Allah. Dalil ketiga dari Allah, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, yaitu ketika kita mengatakan waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Itu menunjukkan kepada kita orang yang berdosa ketika dia meminta ampunan kepada Allah, maka sifat kebaikan orang itu adalah dia tidak hanya fokus kepada kesalahannya, tapi dia juga memikirkan orang-orang beriman di sekitarnya supaya sama-sama mendapatkan ampunan. Dan ibu bisa rubah juga, ya Allah, ampunilah saya dan semua jamaah yang hadir di sini diampuni oleh Allah. Sebanyak orang yang hadir ini, maka sesungguhnya doanya kembali ke kita, Bu. Itu menunjukkan kepada kita hati yang Allah paling ridho itu hati manusia yang tidak individualistis memikirkan tentang dirinya, tapi hati yang Allah ridhoi itu adalah hati yang memikirkan dirinya dan memikirkan orang yang beriman. Semakin ibu memikirkan orang beriman dan semakin ibu memikirkan bagaimana orang-orang beriman itu diampuni oleh Allah, itu semakin bersih hatinya, Bu. Maka tanda kebeningan hati itu apa? Melihat orang itu supaya orang itu jangan sampai mendapatkan azab. Jadi kalau kita semakin memikirkan gimana ya caranya beliau nggak diadab oleh Allah, doakan. Itu yang menjadi persoalan. Lah masalahnya sekarang itu ada orang sudah orang ngaji ngelihat orang lain itu kacamatanya itu kacamata kesalahan. Bahkan kadang-kadang yang membingungkan itu apa, Bu? Ada orang oknum ustadz gitu ya, mengomentari tentang masalah Palestina, dia komentari Hamas dengan sudut pandang yang dia mau, seenak udelnya. Maka Hamas tidak luput dari lisannya ketika menghujat, tapi Yahudi selamat dari lisannya. Itu orang Khawarij kayak gitu tuh. Hati-hati itu. Makanya kita harus berpikir bahwasanya
hati saya itu bersih itu gimana ya Ustadz? Kalau ada ibu nanya ke saya, hati saya bersih atau tidak? Pertama jawaban saya tidak tahu Bu hatinya bersih atau tidak. Tapi untuk menjawab hati kita bersih atau tidak, cara kita ngelihat orang lain. Kalau kita ngelihat orang lain, kita tidak pingin orang lain itu kena dosa dan kena adab sebagaimana kita benci kalau diri kita kena adab, berarti hati kita bersih. Ibu pernah dengar kisah ada seorang ulama besar namanya Ibrahim An-Nakhai. Dia itu matanya rabun, Bu. Punya murid namanya Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala. Lah muridnya itu tahu gurunya itu matanya rabun, makanya dia datang sama guru-guru, ya. Iya, engkau itu kan punya terbatas tuh penglihatannya. Iya, boleh nggak saya menuntunmu menuju ke masjid supaya kamu tidak terbentur-bentur di jalan? Boleh. Lah Sulaiman bin Mihran ini nama terkenalnya A'mash. Sulaiman bin Mihran itu juling, Bu, matanya itu juling. Lah gurunya Ibrahim An-Nakhai tahu muridnya ini juling, tapi dipersilahkan untuk nonton beliau. Dituntun lah itu gurunya Ibrahim An-Nakhai ke masjid. Ketika dituntun ke masjid, maka pada saat ketika gurunya ngerasa ini sudah dekat masjid deh, maka dia ngomong sama muridnya, sudah dekat masjid, sudah, tolong pindah dong ke samping sono, samping seberang jalan, biarkan saya masuk masjid sendirian aja. Muridnya A'mash atau yang disebut dengan Sulaiman bin Mihran rahimahullah taala berkata, "Lu kok saya berhenti di sini nontonnya? Saya pengen nonton tuh sampai ke masjid, guru." Sudah dekat masjid, sudah pindah ke seberang. "Lu, saya pengen sampai nonton engkau ke masjid." Sudahlah pindah. Gurunya berkata 3 kali. Akhirnya muridnya Sulaiman bin Mihran nanya, "Kenapa saya harus pindah ke seberang?" "Begini, kamu itu kan juling matanya, saya itu rabun. Nanti kalau kita dua-duanya masuk ke masjid, orang nanti komen, gimana sih ini yang juling nonton si rabun, kok nggak ideal banget." Kan gitu, mata netizen itu kan detail banget. Yang disampaikan message-nya apa di video, yang dikomentarin apa. Salah fokus saya ngelihatnya, yang salah fokus ini biasanya ratusan. Maka pada saat itu dia ngomong, "Nanti kalau kita ke masjid, kamu nonton saya, kamu juling, saya rabun. Bagaimana ada orang juling nonton orang rabun?" Dijawab dong sama muridnya, "Ya ndak apa-apa toh guru, toh itu penambahan dari saya." Di dalam bahasanya nggak ada, kan ndak apa-apa kalau kita dibicarain, kan nggak apa-apa. Dosanya mereka, pahala mereka untuk kita, dan dosa kita untuk mereka. Benar atau tidak jawabannya? Benar atau tidak? Benar. Itu jawaban ibu-ibu kan begitu. Kalau ndak apa-apa Mbak, nanti kan pahalanya untuk kita, dosanya kita untuk mereka. Itu bahasa saya juga gitu. Tapi ibu tahu nggak, pemilik hati yang bening kayak ulama salaf, makanya maaf ya, jangan suka sok ngomong salaf tapi akhlaknya jauh dari salaf. Ibu tahu nggak apa ucapan ulama salaf ini? Ulama salaf ini mengatakan, "Naslam wa yaslamun khairun min an nu'jar wa ya'samun." Kita selamat, terus orang-orang juga selamat, nggak membicarakan kita, itu lebih aku cintai daripada aku dapat pahala lalu orang lain dapat dosa gara-gara kita. Sono pindah ke seberang.
Ketika dapat jawaban itu Sulaiman bin Mihran langsung, ya, pindah ke seberang dia. Kita walaupun yang dikatakan Sulaiman bin Mihran tidak salah loh Bu, benar atau tidak? Nggak salah. Kalaupun ibu nanti ada yang ngomong, Mbak, kamu diomongin, nggak apa-apa, dosanya dia, dosa saya transfer ke dia, pahala saya untuk saya. Ya nggak apa-apa, gitu juga. Ibu nggak usah ngomong, wah, kamu nggak kayak Ibrahim An-Nakhai, itu pun nggak apa-apa kayak gitu. Cuma kita belajar dari sebuah realita kehidupan orang beriman. Apa itu realitanya? Sesungguhnya ternyata kita menjumpai seorang Ibrahim An-Nakhai itu hatinya bersih. Dan ketika bersih, dia tidak mau orang lain itu terkena dosa gara-gara perbuatan dirinya. Itu pula yang menjadikan kita paham, orang yang beriman, yang menjadi pemulung jalan ke surga, itu adalah mereka yang senantiasa ketika mereka berhadapan dengan Allah, Allah itu pingin kita supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi memikirkan orang-orang di sekitar kita ini loh. Bahkan ketika minta ampunan, sikap permintaan ampunan yang paling disukai oleh Allah itu apa? Yaitu ketika kamu memintakan ampunan untuk dirimu dan orang di sekitarmu. Itu yang paling Allah sukai. Makanya jangan pelit. Makanya tanda kebaikan hati orang dalam sunnah itu bukan hanya dari apa yang dia pelajari kitabnya, tapi dari kecintaan dia ketika melihat orang mukmin dan orang muslim yang lainnya. Makanya maaf ya Bu, kalau ada orang ngaji tapi gampang nyesatin, gampang mengkafirkan, hati-hati. Bisa jadi itu berangkat dari hati yang sedang bermasalah. Dan kita hari ini di antara dua kelompok besar Bu. Ada kelompok yang pertama, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit syubhat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Adakah gini? Ada. Ada sebagian lagi yang satunya dikit-dikit ngomong Wahabi, dikit-dikit Wahabi, ngomong Wahabi, ngomong Wahabi, ngomong. Dua-duanya itu terus memenuhi telinga kita. Orang yang beriman itu di tengah-tengah Bu. Tidak gampang mengkafirkan, tapi tidak gampang membid'ahkan, tidak gampang menyesatkan. Kenapa? Sikap kita itu kalau ngelihat orang mukmin itu kacamatanya bening. Walaupun ada satu dua kadang-kadang pilihan-pilihan dalil saya tidak sama dengan pilihan dalil kamu, itu bukan berarti kamu tidak bisa jadi saudara bagi saya. Dan bukan berarti kamu tidak berhak mendapatkan ampunan doa dari saya. Wong kok ngaji kok malah belajar membenci orang beriman? Ngaji itu belajar mencintai orang beriman. Lah cara kita mencintai orang beriman itu gimana? Mencintai orang beriman itu tidak selalu kita harus sama 100% dalam perjalanan kita ketika mencintai orang beriman. Kadang-kadang ada selek satu dan dua hal itu wajar. Wong kita sama istri kita yang 24 jam bersama saja kadang-kadang kita beda kok. Bukan kadang-kadang, pasti kita beda. Kita pengen AC-nya 17, istri kita AC-nya 23. Dan ini bukan curhat, contoh. Daripada ibu seudon sama saya selamat dan ibu selamat lebih saya sukai daripada saya dapat pahala dan saya transfer dosa ke ibu. Ustadznya curcol, mesti gitu. Saya kalau ngasih contoh tuh kadang-kadang miris saya, deg-degan saya ini, nanti dianggapnya curcol. Maka sesungguhnya kalau suami istri saja berbeda, apalagi kepada sesama mukmin. Ibu-ibu yang semuanya belajar di sini, yang di sebelah kiri saya, yang di sana, ayo kita komit sama ilmu Bu, kita komit sama dalil. Tapi ketika kita komit sama dalil, bukan belajar kita untuk memandang orang itu salah ketika tidak sama dalilnya dengan kita. Kalau memang ada yang betul-betul salah, cara kita itu merangkul, bukan menghujat, bukan mengatakan majelis taklimnya tidak berilmu, yang ngajar nggak punya ilmu. Nah, terus yang ngajar punya ilmu siapa? Yo, tempat kajian kami ini punya ilmu. Kalau sudah mengaku-ngaku susah Bu. Orang misalkan kalau sudah mengaku paling NKRI itu susah Bu. Akhirnya apa? Gampang nuduh orang tidak NKRI. Padahal semuanya kita itu kan mencintai negeri kita, ya atau tidak Bu? Semua kita itu mencintai negeri kita.
Negeri ini Allah pilihkan kita untuk lahir di dalamnya. Tapi kalau sudah mengaku-ngaku, akhirnya gampang untuk menyudutkan saudaranya hanya karena tidak sama pilihan. Nah, itu yang susah. Makanya saya tidak mau di sini. Yang hadir di sini sampai yang bapak-bapak di sana belajar. Ayo kita belajar ilmu. Ayo kita belajar tentang sebuah dalil dan komitmen kepada syariat. Satu, sikap kita adalah kita tidak bisa memandang orang beriman kecuali dengan pandangan rahmat. Pahami Bu di sini? Ya, jadi nanti ketika saya memintakan ampunan untuk seluruh orang yang beriman. Saya boleh nggak menyebutkan khusus Ustaz? Ya Allah, ampunilah suami saya, kakek saya, bapak saya, adiknya suami saya, kakaknya suami saya. Boleh, nggak apa-apa sebutin. Tapi kalau pingin ringkes, ya Allah, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Semuanya orang mukmin kita mintakan ampunan. Selama dia mukmin, dia dapat ampunan dari kita. Mike Tyson, Habib Nurmagomedov, semuanya dapat. Dan sebanyak itu kita mendoakan mereka, sebanyak itu pula kita akan didoakan dari setiap orang yang kita doakan. Apa ada ajaran yang begitu memudahkan kita untuk masuk surga kecuali Islam? Tidak ada. Paham ibu-ibu semuanya? Ya. Jadi nanti kita mengucapkan itu. Terus nanti insya Allah kita akan membahas berikutnya, yaitu adalah orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Yang ketujuh juga sudah sama. Ketika kita mendoakan setiap orang yang beriman, maka malaikat itu akan mengucapkan amin. Nanti kita akan bahas ini. Salah satu di antara kebiasaan para ulama salaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Tadi rencananya jam 10 selesai. Iya. Iya, insya Allah. Saya terpancing emosi malah. Enggak, karena materinya kalau dipotong jadi tidak sempurna. Seharusnya tadi 2 kajian, tapi saya sempurnakan jadi 1 supaya pulangnya tidak separuh, Bu. Pulang separuh itu menakutkan. Coba ibu nanti pulang, terus tiba-tiba ketika ngambil sandal nggak ada bayangannya, kan takut. Nah, kita ini kalau belajar separuh itu biasanya menakutkan. Yang setengah-setengah itu kadang-kadang mengkhawatirkan. Karena nasi, beras kalau jadi nasi enak, kalau jadi bubur enak. Yang nggak jadi nasi nggak jadi bubur, nah itu yang nggak enak. Makanya kita sempurnakan. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi ini pula yang menjadikan saya lihat guru datang ke muridnya, sampai sakit pun datang ke tempat muridnya. Muridnya yang nggak pernah datang ke tempat gurunya. Tapi ya bagaimana, saya doakan semoga ibu-ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang paling keras adalah orang yang paling besar dosanya ke saya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan pula informasi yang ingin untuk mengikuti Syamila Wisdom, masih ada beberapa seat, yaitu tentang sebuah kajian offline di hotel membahas tentang bagaimana kita berdamai di masa senja. Semoga ibu-ibu nanti bisa ikut berkontribusi mendapatkan ilmu dan bagaimana kita menyikapi masa senja yang datang pada kehidupan kita. Acara ini diselenggarakan secara offline selama 2 hari di Jakarta Selatan. Ada kitabnya khusus. Kitabnya adalah Berdamai di Masa Senja. Isi dari buku itu apa? Buku itu saya tulis sendiri. Isinya adalah melihat keutamaan di masa senja. Berdamai ketika kita melihat kematian. Yang ketiga, memanage dari sisi yang menyenangkan ketika sakit itu datang. Dan apa yang harus dipersiapkan, jalan pintas kita menuju surga di waktu yang terbatas. Itulah di antara kajian yang kita bahas insya Allah. Semoga itu bisa menenangkan hati kita di masa tua. Karena terkadang di masa tua ketika anak-anak sudah punya mapan dengan kehidupan, kadang-kadang kita bingung apa sih yang kita harus lakukan di masa senja kita. Itulah Syamila Wisdom dibuat untuk setiap orang menyambut masa senja yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada bercanda yang berlebihan, tutur kata di dalam masalah penyampaian yang menyinggung hati. Tidak ada sikap saya menyinggung hati ibu.
Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Ustadz nyindir saya nggak nyindir ibu, karena saya juga nggak kenal personal satu per satu gitu. Karena pada dasarnya kita menginginkan kebaikan bersama supaya kita bareng-bareng ketemu di Masjid Darussalam dan semoga kita nanti ketemu di surganya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Biasanya kalau ada ustadz dan murid, siapa yang lebih dulu? Ustadznya. Apalagi ustadznya sakit, ya tolong didahulukan. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.